Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini kita membahas mengenai anggaran bahan baku. Perlu kita ketahui, bahan baku atau bahan mentah itu terdiri dari dua macam, yaitu bahan mentah langsung dan bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah langsung itu sebagaimana kita biasa menyebut sebagai bahan baku. Misalnya dalam pembuatan meja, bahan bakunya adalah kayu. Sementara bahan mentah yang tidak langsung itu biasa kita sebut dengan bahan penolong. Misalnya dalam pembuatan meja, bahan penolongnya ada paku, skrup, lem, dan lain sebagainya. Tujuan menyusun anggaran bahan mentah dapat dikatakan sebagai berikut. A. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. B. Memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang diperlukan. C. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. D. Sebagai dasar penyusunan product costing, yaitu memperkirakan komposisi atau komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah. Dan yang E, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Anggaran bahan mentah ini terdiri dari 4 pokok poin. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang kedua, anggaran pembelian bahan mentah. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan mentah. Dan yang keempat, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Ini nanti kita skip saja, kita langsung bahas ke belakangnya. Ya. Anggaran kebutuhan bahan mentah, ya, anggaran ini disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan. Secara terperinci, pada anggaran ini harus dicantumkan jenis barang jadi yang dihasilkan, jenis bahan mentah yang digunakan, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, standar penggunaan bahan dalam bahan mentah, waktu penggunaan bahan mentah. Nah, standar penggunaan bahan mentah adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. Jadi satu kursi itu butuh kayu berapa standarnya. Nah, kursi tipe A. Nah, ini contohnya. Standar penggunaan sama dengan 2 untuk barang jadi A dan bahan mentah X. Artinya, untuk menghasilkan 1 unit barang A diperlukan 2 unit bahan mentah X. Selain itu, dicantumkan pula jumlah masing-masing jenis barang jadi dan waktu penggunaan bahan mentahnya. Bisa periode yang diinginkan, misalnya bulanan, triwulan atau kuartal, dan semesteran. Elemen anggaran biaya bahan baku, ya, yang pertama adalah anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Anggaran ini harus merinci yang pertama jenis barang jadi yang dihasilkan, kemudian jenis bahan baku yang digunakan, berikutnya standar kebutuhan bahan baku atau kita sebut dengan SUR, kepanjangannya adalah Standard Usage Rate, dan yang keempat, waktu penggunaan bahan baku, yang kelima, jumlah masing-masing jenis barang jadi. Sedangkan yang kedua adalah anggaran persediaan bahan baku menentukan tingkat persediaan bahan baku yang direncanakan. Jadi setelah tahu kebutuhan bahan bakunya dari mana, dari yang diproduksi kemarin ketemu kita harus produksi 1100 misalnya. Dari 1100 itu nanti kita membutuhkan bahan baku berapa? Bahan baku yang dibutuhkan berarti tidak hanya 1100, tapi adakah persediaan nanti di akhir yang kita kehendaki? Masih adakah saldo awalnya? Nah, itu di sini kita sebut dengan tingkat persediaan yang direncanakan. Anggaran persediaan bahan baku disusun sebagai suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan yang meliputi jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, dan nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Elemen yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku. Nah, ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli. Setelah tahu target kita, kebutuhan kita tadi berapa, maka di sini
sudah ada berapa sih saldonya kemarin? Oh, berarti kita tinggal beli berapa. Nah, anggaran ini harus merinci A. Jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, B. Jumlah yang harus dibeli, C. Harga per satuan atau per unitnya dari bahan baku tersebut. Untuk menghitung atau formulasi anggaran pembelian, caranya masih sama, hampir sama ya, logikanya sama. Kebutuhan bahan baku untuk produksinya berapa? Ya, data ini dari mana? Data dari anggaran produksi. Kemudian persediaan akhir bahan bakunya berapa? Ya, dikehendaki kemudian ditambah menjadi tingkat kebutuhan atau jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal bahan baku, ketemu yang harus dibeli berapa atau pembelian bahan baku. Nah, di sini ada bintang. Bintangnya ini volume produksi dikalikan standar kebutuhan bahan baku atau standar usage rate-nya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Yang pertama, anggaran unit kebutuhan bahan baku. Yang kedua, biaya pengadaan atau pemesanan. Yang ketiga, biaya-biaya penyimpanan. Yang keempat, fluktuasi harga bahan baku. Yang kelima, tersedianya bahan baku di pasar. Yang keenam, modal kerja yang tersedia. Yang ketujuh, kebijakan perusahaan terhadap persediaan bahan baku. Nah, biaya pemesanan atau ordering cost ini selalu berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Begitu pula biaya penyimpanan. Ya, semakin banyak barang yang disimpan, maka makin banyak biaya yang dikeluarkan. Maka di sini biaya penyimpanan ini berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Elemen anggaran biaya bahan baku yang keempat adalah anggaran biaya bahan baku. Nah, ini menentukan biaya yang direncanakan untuk bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, ini untuk contoh soalnya nanti kita bahas pada part selanjutnya.